bikin baju. Tapi dalam tubuh mereka adalah sesuatu penghinaan, sesuatu yang tidak bertanggung jawab, yang mereka akan bayar sampai di manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini saya ingin mengajak kita semua melihat kembali sebuah kasus pelanggaran HAM yang mengguncang bangsa kita. Kasus pembunuhan aktivitas HAM, Munir Said Tholib. Munir adalah sosok yang berani yang memperjuangkan keadilan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Dari tragedi Trisakti, Semanggi, sampai kasus penghilangan pada aktivis 1998, namun perjuangan itu harus berakhir tragis pada 7 September 2004. Ketika ia diracuni dengan arsenik di pesawat Garuda Indonesia menuju Amsterdam, kasus Munir bukan sekedar tragedi kemanusiaan, tetapi juga cermin betapa rapuhnya penegakan HAM di Indonesia. Kalau kita lihat dari kacamata Universal Declaration of Human Rights, kasus Munir jelas melanggar beberapa prinsip dasar HAM universal. Pertama, Pasal 3 menjamin hak untuk hidup dan keamanan pribadi. Hak hidup Munir dirampas secara keji melalui pembunuhan berencana. Lalu yang kedua, Pasal 5 yang melarang penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Racun arsenik yang digunakan menjadi bukti kekejaman dan kebiadaban pelaku. Lalu ada yang ketiga, Pasal 19 tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Munir dibunuh karena ia vokal menyuarakan kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir, Pasal 8 tentang hak atas pemulihan hukum yang efektif. Sampai hari ini, kasusnya belum tuntas. Pelaku lapangan hukum, tapi dalang utama masih bebas. Ini menunjukkan kegagalan negara dalam memberikan keadilan yang sejati. Negara seharusnya melindungi warganya, terlebih mereka yang memperjuangkan kebenaran. Namun, dalam kasus ini, negara justru lalai, bahkan terkesan menutup mata. Nah, kalau kita pandang dari perspektif Islam, tindakan pembunuhan terhadap Munir juga merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang diajarkan agama. Dalam Islam, ada tujuan-tujuan syariat yang disebut maqasid syariah. Dan salah satunya adalah hifdzan nafs, menjaga jiwa manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32. Barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Munir dibunuh bukan karena kesalahan, tapi karena keberaniannya. Padahal Islam menegaskan pentingnya keadilan dan kebebasan berpikir. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sebaik-baik jihad dalam mengatakan kebenaran di hadapan penguasa zalim. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, perjuangan Munir justru sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang salah adalah mereka yang membungkam suara kebenaran dengan kekerasan. Secara hukum nasional, pembunuhan Munir melanggar banyak aturan penting. UUD 1945 pasal 28A menegaskan setiap orang berhak untuk hidup. UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 4 dan pasal 9 ayat 1 juga menjamin hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. KUHP pasal 338 dan 340 menegaskan larangan pembunuhan dan pembunuhan berencana. Di tingkat internasional ada ICCPR atau International Covenant on Civil and Political Rights. Pasal 6 yang juga menjamin hak hidup sebagai hak dasar manusia. Namun, yang menjadi persoalan adalah penegakan hukumnya. Proses peradilan memang menghukum pilot Garuda, Polikarpus. Tapi, banyak pihak menilai dalang intelektual, orang-orang kuat di balik layar, belum tersentuh hukum. Idealnya, penegakan hukum dilakukan secara independen, transparan, dan
intervensi politik agar keadilan benar-benar hadir, bukan sekedar formalitas. Lalu, apa yang menyebabkan pelanggaran HAM seperti ini bisa terjadi? Ada faktor politik di mana kekuasaan mencoba membungkam kritik. Ada faktor keamanan, karena Munir sering mengungkap keterlibatan aparat dalam pelanggaran HAM masa lalu. Dan ada budaya impunitas, kebiasaan membiarkan pelaku pelanggaran HAM lolos dari hukuman. Dampaknya sangat luas bagi keluarga Munir, kehilangan dan trauma mendalam. Bagi masyarakat, muncul rasa takut untuk bersuara. Dan bagi negara, reputasi Indonesia di dunia internasional menurun karena dianggap tidak serius dalam menegakkan keadilan. Tapi dari semua luka dan kegagalan itu, kita harus belajar. Kita harus mencari solusi yang adil dan realistis agar kasus seperti ini tidak terulang. Pemerintah harus berani membuka kembali penyelidikan kasus Munir secara jujur dan transparan. Lembaga hukum harus bebas dari tekanan politik. Dan masyarakat harus terus bersuara, karena diam berarti menyetujui ketidakadilan. Lembaga internasional juga bisa berperan memantau dan mendorong agar Indonesia konsisten menegakkan komitmen HAM-nya. Dari sisi etika dan ajaran Islam, kita diingatkan bahwa menegakkan keadilan bukan sekedar tugas negara, tapi kewajiban moral seluruh umat manusia. Menjaga martabat, kehidupan, dan kebenaran adalah bentuk nyata dari ibadah kemanusiaan. Munir pernah berkata, kebenaran tidak akan mati hanya karena dibunuh. Kata-kata itu kini menjadi semangat kita semua, bahwa meski jasadnya telah tiada, perjuangan dan nilai-nilai yang ia bela akan terus hidup. Menegakkan HAM bukan hanya soal hukum, tapi soal keberanian menjaga nurani. Karena selama masih ada yang berani bersuara, selama itu pula harapan akan keadilan tidak akan pernah padam. Keadilan untuk Munir adalah keadilan untuk kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.